Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Kosasi Adi Saputra SPD MPD dengan tema Matematika, IPTEK, dan Pancasila menyatukan logika dan nilai. Kami ingin menunjukkan bagaimana Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Fatihah. Nama saya Alia Naila Nurapiza. Nama saya Eni Nuraini. Nama saya Nida Sofwa Retul Jana Dan Nabila Ramadhani Yusuf. Nama saya Nimas Nurhimatul Alia. Di video ini, kami akan membahas topik yang sangat hangat, yang sangat penting, yaitu bagaimana Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang matematika. Sebelum kita mulai, mari kita kenali dulu apa itu Pancasila dan bagaimana prinsip-prinsip yang ada di dalamnya menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni, saling menghargai, dan menggunakan segala ilmu yang kita miliki untuk kepentingan bersama. Dan kita semua tahu bahwa matematika adalah ilmu yang memiliki peran sentral dalam perkembangan teknologi. Tanpa matematika, banyak inovasi dalam IPTEK tidak akan pernah tercapai. Namun, matematika juga harus diterapkan dengan hati-hati dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta kebijaksanaan. Itu sebabnya dalam video ini kami akan mengupas bagaimana nilai-nilai Pancasila dan matematika berkolaborasi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Oke, untuk pematerian dari saya cukup sekian. Saya lanjutkan ke pematerian selanjutnya. Melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, di bab 7 materi ini kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan landasan yang sangat relevan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sama seperti halnya sains dan teknologi, Pancasila menuntut kita untuk mengembangkan pengetahuan dengan dasar moral dan etika yang kuat. Hal ini diperlukan agar ilmu yang kita hasilkan tidak hanya bermanfaat bagi sebagian orang, tetapi untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam pengembangan IPTEK, kita bisa melihat bahwa bagaimana prinsip-prinsip Pancasila mengarahkan kita untuk menghindari penyalahgunaan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dapat merugikan umat manusia. Seperti misalnya penyalahgunaan data pribadi, rekayasa genetika yang tidak terkontrol, atau dampak negatif dari perkembangan teknologi digital yang merusak kehidupan sosial. Baik, untuk selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana matematika dan IPTEK berhubungan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, matematika sebagai ilmu yang sistematis dan logis ternyata tidak lepas dari pemikiran yang lebih tinggi dan spiritual. Kita diajarkan untuk berpikir rasional, tetapi dalam penggunaan ilmu pengetahuan, kita harus tetap mengedepankan nilai ketuhanan. Misalnya, dalam dunia teknologi, banyak sekali pertemuan yang memanfaatkan matematika, seperti algoritma untuk kecerdasan buatan atau penggunaan matematika dalam bidang medis. Namun, kita juga harus memastikan bahwa penemuan tersebut tidak merusak tatanan moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Contoh lainnya adalah di bidang rekayasa genetika.
Matematika digunakan untuk menghitung kemungkinan hasil dari eksperimen genetika. Namun, pertanyaan moral selalu muncul. Apakah kita sudah mempertimbangkan etika dan dampaknya terhadap makhluk hidup dan alam semesta? Sinilah peran Pancasila itu sangat penting untuk menjaga agar setiap langkah ilmiah tetap berada di jalur yang benar dan bermanfaat bagi manusia. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Mari lanjutkan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat manusia. Dalam konteks matematika dan iptek, ini berarti bahwa perkembangan ilmu harus selalu memperhatikan dampaknya terhadap manusia. Contohnya adalah penggunaan matematika dalam bidang statistik dan analisis data. Dalam banyak kasus, matematika digunakan untuk menganalisis ketimpangan sosial dan ekonomi. Misalnya, kita bisa menggunakan teori statistik untuk melihat distribusi pendidikan di berbagai wilayah atau untuk mengukur seberapa besar jurang pemisah antara kaya dan miskin. Dengan memahami data ini, kita bisa merancang kebijakan yang lebih adil dan lebih merata, seperti distribusi anggaran pendidikan yang lebih baik atau program-program sosial yang dapat mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat. Terima kasih. Sekarang mari kita lihat bagaimana sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia bisa dihubungkan dengan matematika dan iptek. Sila ini mengajarkan kita untuk menyatukan perbedaan demi kepentingan bersama. Nah, matematika dengan sifatnya yang universal dan tidak mengenal batasan dapat menjadi alat untuk menyatukan berbagai kelompok di Indonesia. Contoh konkret bisa dilihat dalam penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi matematika dalam pendidikan yang bisa digunakan oleh siapa saja di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Di sini, matematika tidak hanya bermanfaat untuk kemajuan pribadi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat persatuan nasional. Tidak hanya itu, dengan berkembangnya teknologi informasi, kita bisa lebih mudah berkomunikasi, berbagi pengetahuan, dan bekerja sama tanpa adanya batasan geografis. Algoritma matematika memungkinkan kita untuk membangun sistem yang lebih efisien dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita sampai pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam pengambilan keputusan menggunakan ilmu matematika, kita perlu melibatkan masyarakat dan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada data yang akurat dan bijaksana. Misalnya, dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan pendidikan, penggunaan data matematika dapat membantu kita untuk menentukan daerah mana yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal fasilitas pendidikan atau distribusi guru. Tentu saja hal ini semua harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana artinya adalah teknologi dan matematika harus diterapkan secara merata, tidak hanya untuk kepentingan sekelompok orang atau daerah tertentu. Akhir kata, kami berharap video ini bisa memberikan pemahaman bahwa matematika sebagai bagian dari iptek tidak hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya dengan bijaksana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang-orang yang memahami bagaimana iptek bisa berjalan beriring dengan prinsip Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.